Assalamualaikum. Hai, para jenius. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan berbahagia ya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sukses selalu buat kita semua. Kita di bab 626-630. Selamat bersantai. Bab 626. Puncak spiritual ini adalah pintu masuk ke Gold Mountain Sekte. Sesepuh Li berdiri di depan Zhao Feng dan memperkenalkannya. Saat dia mengatakan itu, setengah langkah Void Dewa Realms dari Gold Mountain Sekte memiliki tanda-tanda kebanggaan di wajah mereka. Mata spiritual Lord Zhao Feng memindai apa yang terjadi di Tanah Suci. Ada total 3 spiritual peaks utama dan 33 spiritual peaks yang lebih rendah. Siapapun yang dapat memperoleh puncak rohwal yang lebih rendah akan dianggap sebagai sekte elit bintang 2. Petik 2. Li Tua melanjutkan, seperti yang diharapkan. Zhao Feng melihat 33 spiritual peaks lebih rendah di sekitar perbatasan luar Tanah Suci. Masing-masing dari mereka seperti air mancur yang melepaskan langit bumi Yuan Qi yang terus-menerus dan padat. Setiap dari mereka ditutupi oleh kabut, dan, meskipun pemandangan di dalamnya tidak jelas, itu tetap indah. Setiap spiritual peak yang lebih rendah dapat masuk ke dalam sekte bintang 2 puncak, dan lingkungan di sini jauh lebih baik daripada ngarai misterius di Purple Saint Ruins. Zhao Feng menghela napas dalam hatinya. Ini hanyalah peaks spiritual yang lebih rendah. Di tengah-tengah Tanah Suci adalah 3 puncak spiritual utama yang tampaknya menyentuh langit. 3 puncak spiritual utama dikelilingi oleh spiritual peaks yang lebih rendah dan tampaknya ada dalam harmoni dengan langit dan bumi. Mereka memancarkan aura kuat yang bahkan Void Dewa Realm Kings tidak berani melawan. Puncak spiritual utama lebih dari 10 kali lebih besar daripada peaks spiritual yang lebih rendah, dan hanya pasukan bintang 3 yang memiliki hak untuk memasukkan satu. Tatapan semua orang berpaling ke arah 3 spiritual peaks utama yang kabur. Puncak spiritual utama berada di pusat Tanah Suci. Mata spiritual Lord Zhao Feng menangkap pandangan tentang langit bumi Yuan Qi yang berasal dari arah itu, bahkan lebih murni daripada peaks spiritual yang lebih rendah dan memancar ke segala arah. Mungkinkah semua spiritual peaks ini adalah air mancur dari surga bumi Yuan Qi? Hati Zhao Feng melompat. Menurut Eye Spiritual Lord, tebakan Zhao Feng benar. Puncak spiritual utama dan puncak spiritual yang lebih rendah adalah semua air mancur surga bumi yang melahirkan surga bumi Yuan Qi. Seluruh Tanah Suci bela diri sejati berada di pusat air mancur surga bumi di dalam samudera tanpa batas. Itu karena ini bahwa itu laut spiritual yang mengelilingi Tanah Suci sangat kacau dan bahwa itu jumlah pasukan di sini jauh lebih besar daripada zona pulau lainnya. Puncak spiritual utama itu. Petik 2. Seorang ahli dengan garis mata dari sekte menemukan bahwa itu ada sesuatu yang salah. 3 puncak spiritual utama berada di pusat Tanah Suci, tetapi yang paling penting tampaknya tidak memiliki kekuatan untuk tinggal di sana. Puncak spiritual utama paling pusat tampaknya ditinggalkan. Air mancur langit buminya tidak sebaik 2 lainnya. Petik 2. Mata spiritual Lord Zhao Feng mampu melihatnya dengan lebih baik. Puncak spiritual utama paling pusat tampaknya tidak memiliki siapapun di sana. Itu adalah puncak suci kuno 10.000. Tidak ada yang memilikinya. Petik 2. Agrit Origin Core Realm Lord Sovereign menghela nafas. Mereka yang telah pergi ke Tanah Suci sebelumnya melihat ke arah puncak spiritual utama paling pusat dengan emosi yang kompleks, tetapi mereka semua mengandung kekaguman. 10,000 Ancient Sacred Land. Hanya namanya saja tidak sederhana. Puluhan ribu tahun yang lalu, ada sekte super yang akan mencapai pangkat 4 bintang di 10.000 puncak suci kuno. Wajah sesepuh Li dipenuhi dengan rasa hormat. Super sekte bintang 4. Hati semua orang bergetar. Saya tidak berpikir bahwa itu 10.000 puncak suci kuno adalah reruntuhan sekte bintang hampir 4. Mata spiritual Lord Zhao Feng diblokir oleh semacam kekuatan dari puncak. Itu tidak biasa, itu tidak ada kekuatan yang tinggal di sana. Mata rohan Lord Zhao Feng memindai sekeliling seluruh Tanah Suci. Lalu dia mengambil kembali tatapannya. Tanah Suci tidak setenang dan damai seperti yang Anda pikirkan. Semua kamu pemula, jangan tinggalkan lebih dari 500 mil dari sini. Petik 2. Raja setengah langkah bertangan satu memperingatkan. Zhao Feng mengerti, hanya ada 33 peaks spiritual yang lebih rendah, tetapi jumlah sekte bintang 2 di True Martial Islands Zone saja melebihi 100. Terlepas dari spiritual peaks, ada banyak hutan, danau, gurun, dan area lainnya. Tentu saja, ada poin penting lainnya, jangan pernah menyakiti siapapun dari klan suci benar mistik atau klan 1000 kegelapan. Sesepuh Li menambahkan, ketika mereka mulai berbicara tentang 2 klan bintang 3,
ketiga setengah langkah Void Dewa Realms memiliki ekspresi dan ketakutan serius di mata mereka. Klan Bintang 3, Mystic True Secret Clan dan Tousan Darkest Secret Clan. Semua pemula di sini ingat itu. Perbedaan antara setiap bintang sangat besar. Bahkan perbedaan setengah bintang mewakili perbedaan kekuatan yang sangat besar. Zhao Feng, sebuah suara tanpa emosi terdengar di dalam jiwanya. Detik berikutnya, kekuatan Void Dewa Realm turun dari langit dan membeku kesadaran semua orang. Zhao Feng mengangkat kepalanya dan melihat garis besar raja berjubah biru di langit. Salam, Raja. Zhao Feng segera membungkuk. Para ahli normal semua akan merasa senang atau takut ketika seorang raja memanggil nama mereka. The King in Blue menatapnya sebelum berbicara, ikut denganku. Begitu dia mengatakan itu, kekuatan luar biasa mengangkat Zhao Feng ke langit. Dia tidak punya kesempatan untuk melawan sama sekali. Hati Zhao Feng melompat. Seberapa kuatkah Void Dewa Realm? Penguasa normal bahkan tidak memiliki kemampuan untuk berpikir tentang melawan balik. Sosok raja berjubah biru itu berkedip sekali lagi. Dalam sekejap mata, Zhao Feng telah dibawa ke kebun. Raja berjubah biru berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, tetapi dia tidak segera berbicara. Sama seperti Zhao Feng bingung. Sesepuh Li terbang di udara dan menyapa Grand Penatua dengan gelisah. Zhao Feng menemukan bahwa itu tekanan dalam dimensi tanah suci sangat kuat, sehingga bahkan kecepatan setengah langkah Void Dewa Realm sangat dibatasi. Normal True Spirit Realms mungkin bahkan tidak bisa terbang ke sini. Kalian berdua harus memberi saya penjelasan. Sang Raja berjubah biru berbicara kepada mereka berdua dengan punggung menghadap mereka. Zhao Feng melirik ke arah sesepuh Li, dan wajah yang terakhir dipenuhi dengan kepahitan. Jika bukan karena pursuit of kematian, situasinya tidak akan menjadi begitu rumit. Zhao Feng telah mendapatkan token tamu Gold Mountain Sekte melalui istana yang disegel Eternally Sealed Palace Lord dan memasuki tanah beladiri sejati-sejati. Ini saja adalah penyalahgunaan kekuasaan. Jika bukan karena pursuit of kematian, sesepuh Li bisa menangani itu dengan baik karena dia adalah Void Dewa Realm setengah langkah. Void Dewa Realms hidup di langit dan tidak punya waktu untuk bersusah payah dengan situasi kecil seperti itu. Grand Penatua, ini semua dimulai dengan Eternally Sealed Palace Lord. Sesepuh Li tidak berani menyembunyikan apapun. Dia tidak berani berbohong karena niat Void Dewa telah mengunci dirinya. Ketika menyebutkan istana kerajaan yang disegel secara eternal, Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi merasa bersalah. The Eternally Sealed Palace Lord mengambil risiko besar untuk membantunya. Mereka segera memberitahu raja tentang bagaimana Zhao Feng bisa masuk ke tanah suci. Saya tidak tertarik dengan semua itu. Anda hanya perlu mengkonfirmasi apakah satu hal itu benar atau salah. Petik 2. Raja biru berjubah berbalik dan matanya mendarat di Zhao Feng. Pada saat ini, Zhao Feng bisa lihat sosoknya dengan jelas. Dia adalah pria terpelajar dengan aura luar biasa. Apakah kamu benar-benar terkait dengan Duan Muking? Mata raja berjubah biru berkelap-kelip. Leluhur junior ini mengenalnya. Zhao Feng menjelaskan. Dia mengatakan kepada raja versi yang sama yang dia katakan kepada Eternally Sealed Palace Lord. Saya akan mempercayai Anda untuk saat ini. Raja berjubah biru itu tidak curiga. Dia tidak percaya bahwa itu seseorang akan mengalami begitu banyak risiko untuk masuk ke tanah suci jika mereka adalah orang luar. Tentu saja, dia tidak bisa mengesampingkan kemungkinan bahwa itu Zhao Feng ingin memasuki tanah suci semata-mata untuk melarikan diri dari pengejaran kematian. Pergi dan selesaikan Zhao Feng. Saya akan mencoba menghubungi Kaisar Duanmu. Petik 2. Sang Raja dengan warna biru melambaikan tangannya. Zhao Feng dan sesepuh Li bertindak seolah-olah mereka telah diampuni dan segera meninggalkan kebun. Saat ini, masalah utamanya adalah untuk mengkonfirmasi situasi tentang Duan Muking. Satu-satunya masalah adalah jika Duan Muking ini entah bagaimana bukan yang dibicarakan senior Purple Saint. Emosi Zhao Feng tidak bisa tenang. Tidak lama setelah keduanya meninggalkan kebun. Beberapa taman. Beberapa tokoh bersinar muncul di kebun. Mereka semua jenis kelamin, usia, dan penampilan yang berbeda. Aura garis darah tidak biasa. Meskipun bukan dari 10,000 Ancient Raches, itu sangat dekat dengannya. Petik 2. Suara lama terdengar. Bahkan jika dia memiliki garis darah dari 10,000 Ancient Raches, itu akan sulit baginya untuk berakhir di Gold Mountain Sect. Tugas kita yang paling penting saat ini adalah untuk mengkonfirmasi hubungannya dengan Duan Muking. Petik 2. Meskipun sekte kami juga memiliki seorang kaisar,
setiap kekuatan di bawah 3 bintang waspada terhadap Kaisar Kematian. Beberapa raja mulai membahas. Hehe, itu tidak masalah. Kami tidak akan dirugikan. Petik 2. Sang raja berjubah biru tersenyum samar. Jika Zhao Feng ini memang memiliki hubungan dengan Duan Muking, maka kami akan membantunya dan mendapatkan koneksi dengan klan suci benar mistik, yang akan membantu mengkonsolidasikan posisi kami di Tanah Suci. Jika dia tidak terkait dengan Duan Muking, maka kami akan memberikannya kepada bawahan Kaisar Maut dan membuatnya meminta kami. Petik 2. Mendengar itu, semua lampu bersinar setuju. Tapi, Duan Muking selalu dalam pengasingan, dan itu sangat sulit bahkan bagi para raja untuk melihatnya. Suara seorang wanita terdengar, tidak perlu khawatir, The Demidewa Forgotten Garden yang dibuka setiap 500 tahun akan segera dimulai. Tidak peduli seberapa sibuknya Duan Muking, dia pasti sudah mendengar ini. Petik 2. Suara lama berkata, Demidewa Forgotten Garden, ZZ, sudahkah kita mengkonfirmasi pilihan kita? Ini adalah keberuntungan besar sekali setiap 500 tahun. Petik 2. Kembali di puncak spiritual yang lebih rendah, Zhao Feng ditempatkan di ruang tamu. Dia memiliki status sebagai tamu saat ia tinggal di puncak spiritual dari Gunung Emas Sekte. Duan Muking, aku harap orang yang dikatakan senior Purple Saint padaku tidak akan memiliki masalah. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam. Dia merasa bahwa itu Duan Muking adalah seseorang yang bisa mempengaruhi takdirnya, sama seperti tuannya, Tuan Guanjun. Tanpa Lord Guanjun, Zhao Feng tidak akan pernah memasuki dunia kultivasi. Token ungu bersinar muncul di tangannya. Di puncak spiritual Gold Mountain Sekte, Zhao Feng mengeluarkan Purple Saint Token di ruang tamu. Sekarang aku sudah tiba di Tanah Suci Bela Diri Sejati, tugas yang paling penting sekarang adalah untuk menghubungi Duan Muking. Zhao Feng menempatkan sense spiritualnya ke dalam Purple Saint Token. Dia mencoba mengirim informasi melalui Purple Saint Token ke Purple Saint Ruins, yang sangat jauh. Jika dia entah bagaimana bisa menghubungi roh Holy Saint Partial, dia mungkin bisa melihat Duan Muking dengan cepat. Meskipun Gold Mountain Sekte memiliki metode untuk menghubungi Duan Muking, Zhao Feng tidak akan menaruh semua harapan dan nasibnya pada orang lain. Namun, tidak ada tanggapan bahkan setelah waktu yang lama. Mungkin Purple Saint Ruins terlalu jauh, atau mungkin Secret Land Spiritual adalah dimensi terpisah yang menyulitkan informasi untuk bepergian keluar. Setengah hari kemudian, Zhao Feng mencoba lagi beberapa kali, tetapi itu seperti menenggelamkan batu ke lautan. Zhao Feng menghela napas panjang dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak terkejut bahwa berita itu tidak bisa keluar. Setelah mencoba dan berakhir dengan kegagalan, Zhao Feng diam-diam menaruh Purple Saint Token. Pada saat yang sama, di kamar yang bersih dan elegan di puncak spiritual utama di pusat Tanah Suci. Aura itu barusan. Petik 2. Ada sosok buram seorang pria dengan rambut seputih salju yang dikelilingi oleh cahaya. Cahaya di sekelilingnya mulai memudar, dan kenangan muncul di wajah laki-laki saat dia bergumam dengan nada rendah, apakah hanya saya? Segera setelah itu, sense divine kuno tersebar di seluruh Tanah Suci marsial benar, dan bahkan pergi keluar Tanah Suci. Pada saat itu, hati setiap ahli di Tanah Suci bergetar. Bahkan Void Dewa Realm Kings merasa tidak nyaman. Yang sense divine ini, tidak banyak kaisar di Tanah Suci dengan sense divine yang kuat. Sense divine kuno membuat eselon atas Tanah Suci pecah menjadi diskusi. Itu dia, hanya sejumlah kecil kaisar tahu siapa yang memiliki sense divine, dan mereka tergerak olehnya. Sense divine yang kuat dipindai di Tanah Suci dan berhenti sekitar 5 atau 6 puncak spiritual yang lebih rendah untuk sesaat. Di puncak rohan Gunung Emas yang lebih rendah, hati beberapa raja dan setengah langkah Void Dewa Realms merasa tidak nyaman, termasuk raja dengan warna biru. Sense divine kaisar benar-benar berhenti di sekitar puncaknya sejenak. Pada titik ini, Zhao Feng meninggalkan kamarnya dan berjalan-jalan untuk melihat lingkungan Tanah Suci. Teman kecil Zhao, sesepuh Li dengan hormat tinggal di sisinya, dan Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi merasa aneh. The Gold Mountain Sekte mengirim setengah langkah Void Dewa Realm untuk tinggal di sisi Small Origin Core Realm yang sangat kecil. Teman kecil, ini adalah perintah dari petinggi. Sesepuh Li sedikit pahit. Sebelum mereka berhasil mempelajari kebenaran penuh, Zhao Feng tidak meninggalkan puncak rohani Gold Mountain Sekte yang lebih rendah. Pada akhir hari, Sekte Gunung Emas masih waspada terhadap Zhao Feng. Zhao Feng tidak membawanya ke hati. Memiliki raja setengah langkah di sebelahnya berarti bahwa itu segalanya akan jauh lebih mulus kemanapun dia pergi. Sesepuh Li membawa Zhao Feng ke seluruh Gold Mountain Sekte dan memperkenalkan semua pemandangan di dalamnya.
Itu Penatuali. Petik 2. Dan Zhao Feng. Dua suara berasal dari gedung di depan. Zhao Feng melihat ke atas dan melihat beberapa pria dan wanita muda di dekat gedung. Mereka tidak terlalu tua, jadi mereka sepertinya berasal dari generasi muda Gunung Gold Sekte. Dua yang berbicara adalah kecantikan putih dan laki-laki kurus. Zhao Feng tahu keduanya, ia berdebat dengan mereka di Void Ocean Istana Spiritual. Melihat Zhao Feng di sini, keduanya sangat gembira. Salam, tetua. Para murid semua membungkuk ke arah sesepuh Li. Ini adalah teman kecil Zhao, seorang tamu dari Gunung Emas Sekte. Yin Yuan, kamu dan para jenius lain dari generasi yang sama dapat berinteraksi satu sama lain. Petik 2. Sesepuh Li tersenyum dan berkata, dia dengan sengaja memanggil pemuda jangkung yang kelihatannya sekitar 30 tahun, dan auranya menonjol di antara yang lain. Great Origin Core Realm. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi melihat lagi pada pemuda yang disebut Yin Yuan. Jika dia benar, ini adalah senior martial brother Yin keindahan dalam putih dan laki-laki kurus berbicara tentang itu. Dia adalah jenius nomor 1 dari Gold Mountain Sect. Tenang, tetua, saya akan merawat tamu dengan baik. Petik 2. Yin Yuan sangat menghormati Penatuali. Dengan bantuan Penatuali, Zhao Feng, Yin Yuan, dan beberapa jenius lainnya dari Gold Mountain Sekte memperkenalkan diri. Sebagian besar dari mereka adalah murid pribadi atau inti dari Sekte Gunung Emas. Di antara mereka, gadis cantik berkulit putih dan laki-laki kurus baru saja memasuki Tanah Suci, jadi status mereka rendah dibandingkan dengan yang lain. Oleh karena itu, keduanya bertindak lebih hangat terhadap Zhao Feng. Hehe, kalian anak-anak harus berinteraksi satu sama lain. Orang tua ini akan pergi sebentar. Petik 2. Penatuali tersenyum dan pergi. Sebelum dia pergi, Penatuali memberi Yin Yuan peringatan melalui sense divine-nya. Penatua berarti saya tidak menyinggung Zhao Feng ini dan yang terbaik bagi saya untuk memiliki hubungan yang baik dengan dia. Yin Yuan tidak bisa membantu tetapi memeriksa Zhao Feng dengan cermat. Menjadi satu-satunya murid yang telah mencapai alam inti utama yang agung di Sekte Gunung Emas, penglihatan dan pengetahuan Yin Yuan jauh lebih baik daripada yang lain. Jika bukan karena peringatan Penatuali, dia tidak akan terlalu memperhatikan Zhao Feng. Namun, setelah memeriksa Zhao Feng erat, Yin Yuan bingung. Di matanya, Zhao Feng memang jenius. Aura dari garis keturunannya dan kultivasinya mengungguli orang lain di ranah Small Origin Core tingkat menengah. Tetapi bahkan kemudian, mengapa dia harus dengan sengaja menyedot Zhao Feng? Dia, Yin Yuan, adalah salah satu keajaiban atas bahkan di Tanah Suci. Kekuatan Zhao Feng sangat luar biasa. Kami berdebat dengannya sebelum kami memasuki Tanah Suci, dan kami tidak berada di dekat dia. Petik 2. Laki-laki kurus dalam kelompok itu menghela nafas. Terlepas dari senior martial brother Yin, kami belum pernah melihat jenius seperti itu sebelumnya. Kecantikan putih memuji dari lubuk hatinya. Zhao Feng telah mengalahkan keduanya secara instan, dan pada saat itu, kultivasi Zhao Feng adalah sama dengan milik mereka, hanya tahap awal Small Core Realm. Pujian dari keduanya berasal dari dasar hati mereka, tetapi orang-orang di dekatnya yang mendengar mereka merasa agak tidak senang. Bagaimana bisa bocah ini dibandingkan dengan senior martial brother Yin? Ada beberapa jenius super dari Sekte Gunung Emas hadir yang telah mencapai tahap akhir dan puncak dari Real Core inti kecil. Jenius super ini tertawa dingin di hati mereka. Mendengar mereka, Bruder senior Yin Yuan tersenyum tanpa mengatakan apapun. Melihat bahwa itu tidak ada yang benar-benar mempercayai mereka, ekspresi gadis cantik putih dan laki-laki kurus mulai goyah. Zhao Feng, Yin Yuan, dan beberapa jenius lainnya kemudian mulai berbicara putih, mereka menyesap teh. Sepertinya Brother Yin baru saja menembus ke Great Origin Core Realm belum lama ini. Kata Zhao Feng acuh tak acuh. Saudara Yin sedikit terkejut. Zhao Feng baru saja tiba di Gunung Emas Sekte, bagaimana dia tahu dia baru saja menerobos ke alam inti asal besar. Seseorang harus tahu bahwa itu, setelah setengah bulan, dia telah mengkonsolidasikan pondasinya, dan auranya disembunyikan. Sulit bagi mereka yang memiliki kultivasi rendah untuk mendeteksi kultivasi dari mereka yang lebih tinggi dari mereka. Semua orang tahu bahwa itu saudara Yin menerobos ke alam inti-inti agung 2 bulan yang lalu. Seorang pria muda berambut putih dari tahap akhir, kata lelaki berambut coklat, berkata dengan samar. Laki-laki berambut coklat itu tidak senang dengan bagaimana para sesepuh dan murid-murid kepala memperlakukan Zhao Feng, yang hanya kecil-kecil di dunia inti.
Dia mengabaikan beberapa detail. Ini adalah pertama kalinya Zhao Feng datang ke Gunung Emas Sekte dan bahkan melihat Brother Yin, jadi bagaimana dia bisa tahu tentang situasi yang terakhir? Saudara Yin, bagaimanapun, memperhatikan. Jika Zhao Feng bisa melihat bahwa itu ia telah melanggar ke Great Origin Core Realm belum lama hanya dari melihatnya, maka Zhao Feng pasti tidak sederhana. Di kapal Sekaling Naga Emas, kekuatan Zhao Feng sebanding dengan setengah setan Void Dewa Realm, dan dia bisa mundur tanpa cedera. Warna muncul di mata kecantikan di putih saat dia mulai berbicara tentang apa yang terjadi di kapal Scarlet Naga Emas. Pada kenyataannya, tidak satupun dari mereka yang benar-benar mengerti apa yang terjadi di kapal Dragon Scarlet Emas. Mereka mengira alasan yang mereka menangkan adalah karena 3,5 langkah Void Dewa Realms, dan semua Zhao Feng adalah warung. Setelah semua, sisi lain terdiri dari 3 raja setengah langkah. Hahaha, A Small Origin Core Realm berkelahi dengan raja setengah langkah. Tidak peduli bagaimana aku mendengarnya, sepertinya hanya sebuah cerita. Petik 2. Laki-laki berambut coklat itu tertawa terbahak-bahak. Memang, A Small Origin Core Realm yang melawan raja setengah langkah hanya muncul dalam cerita atau legenda, bahkan jika mereka hanya berhasil bertarung untuk beberapa nafas. Bahkan senior martial Brother Yin tidak bisa menahan senyum. Semua yang dikatakan kedua orang ini terlalu dibesar-besarkan. Mungkin gadis cantik putih hanya ingin membesar-besarkan Zhao Feng untuk menaikkan statusnya. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Jika Anda tidak mempercayai saya, tanyalah Penatuali. Petik 2. Gadis cantik berkulit putih itu berkata dengan marah. Dia merasa bersalah. Semua yang dikatakannya adalah kebenaran. Dia menyaksikan semuanya dengan mata kepalanya sendiri, dan bukannya mempercayainya, semuanya mengejek wajah mereka. Jika Penatuali ada di sini, dia akan mengatakan yang sebenarnya, tetapi Penatuali ingin memberi juniornya kesempatan untuk berinteraksi satu sama lain, jadi dia pergi. Kelompok itu jelas tidak akan mengganggumu Penatuali untuk masalah kecil seperti ini. Terima kasih atas bantuan Anda. Zhao Feng bertindak seolah-olah semuanya normal, dan dia memberi laki-laki kurus dan kecantikan dalam penampilan putih yang nyaman. Setelah berbicara sebentar, seseorang segera diminta untuk berdebat. Taman Demidewa terlupakan yang pernah diadakan setiap 500 tahun akan segera dibuka. Bahkan Gold Mountain Sekte hanya memiliki 5 slot yang tersedia. Rupanya, persaingan untuk Demidewa Forgotten Garden sangat ganas. Petik 2. Senior Martial Brother Yin mengangguk. Dia baru saja mencapai kerajaan inti asal yang besar, dan dia ingin memamerkan keahliannya di Taman Demidewa yang pernah 500 tahun. Tentu saja, satu hal yang tidak dimiliki oleh Secret Land adalah para jenius. Ada banyak orang yang bahkan diwaspadai Saudara Yin. Satu orang saja tidak cukup di Demidewa Forgotten Garden. Itu benar, semua orang harus berdebat satu sama lain. Ini akan membantu kami di Demidewa Forgotten Garden. Tentu saja, kita tidak bisa melupakan tamu kita. Petik 2. Tatapan laki-laki Small Origin Core Realm tahap akhir berambut coklat mendarat dengan main-main di Zhao Feng. Karena, omong kosong, yang diucapkan oleh kecantikan putih dan laki-laki kurus sebelumnya, banyak murid dari Gold Mountain Sekte ingin menghadapinya. Demidewa Forgotten Garden, Zhao Feng mengungkapkan minat dan tidak mengambil niat perang mereka ke hati. Tuhan, mengacu pada realm Divine Surgawi, tingkat tertinggi kultivasi Divine Universe. Demidewa mengacu pada realm Mystic Light Puncak, seseorang yang setengah melangkah ke dalam domain dewa. Bahkan Dewa Suci Malam Ungu di puncaknya tidak memiliki hak untuk disebut Demidewa. Yin Yuan menjawab semua yang ditanyakan Zhao Feng. Demidewa Forgotten Garden adalah taman rahasia yang ditinggalkan oleh seorang ahli dari sekte yang akan mencapai bintang 40-an dari ribuan tahun yang lalu. Rupanya, ahli itu hanya selangkah lagi dari menjadi dewa tetapi meninggal karena kesengsaraan Lord. Petik 2. Kekaguman muncul dalam suara Yin Yuan. Kekuatan bintang 4 dan realm Divine Surgawi sangat jauh bahkan untuk anak-anak surga. Ini hanya muncul dalam legenda. Di seluruh Chang Ocean, bahkan tidak ada bayangan kekuatan bintang 4, dan realm Divine Surgawi bahkan lebih jauh. Sekte Super Bintang 4, mungkinkah? Tatapan Zhao Feng beralih ke puncak spiritual utama yang sepi di tengah-tengah tanah suci, 10.000 puncak suci kuno. Benar, suara Yin Yuan mengandung pujian, Demidewa Forgotten Garden berada di puncak 10 puisi puncak kuno. 10.000 puncak suci kuno juga memiliki banyak warisan dan dimensi rahasia lainnya. Beberapa bahkan telah bertahan sejak zaman kuno dan purba. Petik 2. Tatapan semua orang beralih ke 10.000 puncak suci kuno dengan harapan dan rasa hormat.
Zhao Feng akhirnya mengerti mengapa 10,000 Ancient Sacred Peak dipanggil demikian. Tanah suci bela diri sejati telah ada untuk waktu yang sangat lama, dan itu berisi banyak kekuatan bintang 2 dan 3 bintang. Ada tak terhitung Void Dewa Realms, dan bahkan ada Lord Realm Mystical Item. Namun, tidak setiap ahli mampu menemukan pewaris yang sesuai sebelum kematian mereka. Para ahli ini meninggalkan kekayaan mereka atau warisan mereka di 10.000 puncak suci kuno, menunggu orang yang cocok. Mereka yang mampu meninggalkan warisan di belakang semuanya setidaknya di Void Dewa Realm. Bahkan warisan pusaka surga tertua meninggalkan warisan cabang tingkat tinggi di sini. Petik 2. Semua orang penuh rasa hormat ketika mereka berbicara tentang 10.000 puncak suci kuno. Hati Zhao Feng juga menjadi penuh rasa hormat. Dia tidak berpikir bahwa itu 10.000 puncak suci kuno memiliki makna seperti itu di belakangnya. Itu telah menyaksikan keajaiban setelah keajaiban, ahli demi ahli, era demi era, dan melanjutkan legenda mereka. Demidewa Forgotten Garden adalah salah satu alam paling rahasia di 10.000 puncak suci kuno, dan itu berisi kekayaan dan warisan dari Demidewa. Yin Yuan menghela nafas. The Demidewa Forgotten Inheritance hanya dibuka setiap 500 tahun sekali, dan seluruh Gold Mountain Sekte hanya memiliki 5 titik terbuka, salah satunya diambil oleh Yin Yuan. Topik tentang Demidewa Forgotten Garden segera selesai, dan murid-murid inti dari Gold Mountain Sekte mulai berdebat di bidang seni bela diri. Dua murid segera mulai bertarung, dan Zhao Feng menonton dengan penuh minat. Meskipun medan seni bela diri hanya memiliki radius 100 meter, ada susunan khusus yang membuat bagian dalamnya meluas hingga 10 mil. Selain itu, tekanan di dalam tanah suci sangat kuat, serangan True Spirit Realms yang normal hanya bisa menutupi puluhan yard. Sederhananya, semua kekuatan dibatasi di sini. Dari dua murid Gold Mountain Sekte, satu berada di tahap menengah Small Origin Core, dan yang lainnya berada di tahap akhir. The Small Origin Core Realm tahap akhir adalah pemuda berambut coklat dari sebelumnya. Chaos Sky membuka palem, meskipun serangan pemuda berambut coklat itu lambat, itu stabil, dan itu menciptakan campuran 5 warna karena menembus semua yang ada di jalannya. Maksud dalam serangan itu membuat mata Zhao Feng menyala. Seperti yang diharapkan dari sekte dari Tanah Suci. Teknik pertempuran dan garis darahnya memungkinkan dia untuk dengan mudah mengalahkan beberapa orang lain di kultivasi yang sama di dunia luar. Zhao Feng diam-diam mengangguk. Tidak akan mudah untuk mengalahkan pemuda berambut coklat ini jika dia belum mencapai Real Core Originum. Bahkan divisi skeletal pemimpin tidak akan memiliki peluang yang sangat bagus untuk menang melawan pemuda berambut coklat. Ledakan, cahaya 5 warna dalam bentuk gunung mengirim murid inti lainnya terbang. Saudarawan, niat Chaos Sky Opening Palem Anda hampir di Great Origin Core Realm. Yang satu ini mengakui kekalahan. Petik 2. Wajah murid yang kalah dipenuhi dengan kepahitan. Kultivasi, garis darah, dan teknik pemuda berambut coklat adalah yang terbaik di antara alam inti Small Origin. Setelah menang, pemuda berambut coklat itu melirik ke arah Zhao Feng dengan senyuman, yang ini tidak berbakat dan hanya peringkat di antara 20 teratas dari Gunung Emas Sekte. Saya ingin bertanya kepada Brother Zhao untuk petunjuk. Petik 2. Nadanya sangat rendah hati, 20 teratas. Beberapa murid inti mengungkapkan ekspresi aneh. Hehe. Saudara Wan terlalu rendah hati. Bocah itu terlalu dibesar-besarkan sebelumnya. Dia pasti bisa mengalahkan murid yang hanya di atas 20, kan? Petik 2. Banyak murid sedang menunggu untuk menonton pertunjukan. Hanya kecantikan putih dan laki-laki kurus yang tegang dan gelisah. Bagaimanapun, mereka memuji kekuatan Zhao Feng begitu banyak sebelumnya. Zhao Feng, kamu harus mengalahkannya. Keindahan dalam warna putih mengepalkan tinjunya dengan harapan. Dia mengagumi Zhao Feng dari lubuk hatinya. Zhao Feng menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tidak sulit baginya untuk melihat bahwa itu pemuda berambut coklat itu sebenarnya berada di peringkat 5 besar Gunung Emas Sekte dengan kekuatannya. Saudara Wan terlalu rendah hati. Kekuatan Anda harus cukup untuk menempati peringkat 5 besar dari Gunung Emas Sekte. Petik 2. Zhao Feng tersenyum samar. Mendengar itu, hati pemuda berambut coklat itu bergetar lembut. Sudah jelas bahwa itu mata Zhao Feng sangat tajam. Ambil telapak tanganku. Pemuda berambut coklat itu tidak berpikir terlalu banyak sebelum segera mengirim gunung 5 warna yang hancur. Tubuh Zhao Feng mulai menjadi berat ketika menghadapi maksud serangan itu. Itu jarang bagi orang-orang dari dunia luar di bawah kerajaan inti asal besar untuk memberinya perasaan seperti itu. Purple Destruction Wind Lightning. Zhao Feng berdiri tak bergerak dan mengusap tangannya dengan santai,
mengirim gelombang light lightning berwarna ke arah telapak tangan pemuda berambut coklat itu. Retak, The Chaos Sky Opening Palm langsung hancur di depan Purple Destruction Wind Lightning. Selanjutnya, aura sisa Destruction yang sedikit ungu mengikuti dan memaksa pemuda berambut coklat itu mundur. Pembantaian Chaos Sky saya sebenarnya. Pemuda berambut coklat itu mengungkapkan keterkejutan saat dia mundur. Zhao Feng bahkan tidak menggunakan keterampilan yang sebenarnya. Hanya Truyuannya saja yang memiliki aura Destruction. Chaos Mountain Opening Palm, ke-9 langit. Pemuda berambut coklat itu mengaum saat ia mengedarkan yuan sejatinya ke puncaknya dan mengirim gelombang demi gelombang 5 lampu berwarna dalam bentuk 9 gunung. Serangan ini cukup untuk menantang mereka di Great Origin Core Realm. Istirahat, Zhao Feng tertawa ringan dan menekan keluar. Tinju ungu bergerak di langit seperti seekor naga dan langsung menerobos pemuda Chaos Mountain Opening Palm Nin Sky yang berambut coklat dengan sederhana dan brutal. Retak, retak, ledakan. Pemuda berambut coklat itu mengerang kesakitan saat cahaya ungu menyapunya. Sangat kuat, ekspresi dari para jenius lainnya berubah secara dramatis. Bam, sosok berasap pemuda dengan rambut coklat terlempar keluar dari bidang seni bela diri. Terima kasih, Zhao Feng telah mengendalikan kekuatannya dengan sangat baik atau kalau tidak pemuda berambut coklat itu akan berubah menjadi debu sekarang. Apa maksud Wind Lightning yang mengejutkan? Kekuatan miliknya True Yuan sangat dekat dengan Real Core inti besar. Petik 2. Bahkan senior martial Brother Yin Yuan memiliki ekspresi serius. Kemenangan Zhao Feng yang mudah membuat murid-murid dari Gold Mountain Sect menggantikan permainan mereka dengan kewaspadaan dan ketakutan. Sudah kubilang. Kekuatan Zhao Feng sebanding dengan para jenius puncak dari Tanah Suci. Petik 2. Gadis cantik berkulit putih dan laki-laki kurus merasa jauh lebih baik. Biarkan aku bertarung. Seorang pemuda dengan alis tebal melompat keluar dari kerumunan. Kultivasinya hampir mencapai puncak Small Origin Core Realm. Peringkatnya di Gunung Emas Sekte bahkan lebih tinggi dari pemuda berambut coklat. Namun, dia hanya berhasil bertahan satu langkah juga. Ledakan. Siasat Drunonik angin ungu yang kacau balau segera menerobos serangan pemuda tebal alis. Bam! Tubuh pemuda alis tebal itu dikirim terbang dengan kecepatan lebih cepat daripada pemuda berambut coklat. Semua jenius mengambil nafas dingin, dan bahkan wajah saudara Yin berubah. Murid inti terkuat kedua dari Gunung Emas Sekte, dengan kultivasi di puncak Small Origin Core Realm, naik. Istirahat. Zhao Feng menggunakan gerakan yang sama dan mengirim lawan terbang sekali lagi. Serangannya telah mencapai level Great Origin Core Realm. Siapapun di bawah kerajaan inti asal besar tidak memiliki peluang melawannya sama sekali. Ketika Zhao Feng mengalahkan murid inti terkuat kedua, beberapa Sense Divine yang kuat melakukan perjalanan melalui udara. Zhao Feng ini tidak sederhana. Avoid Dewa Realm King berkata. Dari kelihatannya, dia bahkan bisa bertarung dengan murid kepala. Pada saat ini, beberapa Raja Gunung Emas Sekte sedang menonton pertarungan di bawah. Bahkan sesepuh Li bersembunyi di dekatnya. Bagaimana mereka tahu seberapa kuat Zhao Feng sebenarnya? Li tua mulai mengingat apa yang terjadi pada kapal Scaling Naga Emas. Zhao Feng memainkan peran penting dalam perang melawan 3 pengawal kematian. Tepat pada saat ini, kepala murid Yin dan Zhao Feng mulai bertarung. Ledakan, ledakan, ledakan. Dua kekuatan yang telah mencapai level Great Origin Core Realm mulai berbenturan. Zhao Feng tidak biasa seperti sebelumnya. Dia mulai bergerak di sekitar bidang seni bela diri. Bagaimanapun, dia adalah murid kepala dari sekte besar. Zhao Feng mengedarkan Yuan sejatinya dan bahkan sebagian dari kekuatan keturunannya untuk melawan Yin Yuan. Meskipun Yin Yuan baru saja menembus ke Great Origin Core Realm belum lama ini, kekuatan sejatinya sebanding dengan Real Core inti tingkat menengah atau lebih tinggi di dunia luar. Saudara senior saudara Yin, jangan kalah dengan bocah itu. Para murid yang menonton mulai berkeringat dingin. Jika saudara Yin Yuan hilang, maka Gunung Emas Sekte akan kehilangan banyak wajah. Setelah 100 bergerak, Zhao Feng tiba-tiba mundur dari pertarungan dan menggenggam tinjunya bersamaan dengan senyuman, sepertinya pertarungan ini akan berakhir dengan seri. Saudara Yin tidak mengatakan apapun. Dia menghela nafas sebelum memberi Zhao Feng pandangan yang dalam. Insting mengatakan kepadanya bahwa itu Zhao Feng masih melestarikan kekuatannya. Di udara, beberapa Void Dewa Realm Kings terdiam untuk sementara waktu. Jika Zhao Feng ini keluar semua, Yin Yuan mungkin bahkan tidak akan bertahan 10 langkah. 10. Saya akan mengatakan 3. Petik 2. The Void Dewa Realm Kings telah mencapai ketinggian yang luar biasa. Siapa yang tahu apa yang murid-murid dari Gunung Emas Sekte,
terutama saudara Yin, akan berpikir jika mereka tahu apa yang dikatakan Void Dewa Realms ini. Huff, aku sudah memberitahumu semuanya. Kekuatan Zhao Feng sebanding dengan saudara Yin. Petik 2. Gadis cantik putih itu berkata dengan bangga. Dalam pertempuran barusan, Zhao Feng mengejutkan Gold Mountain Sect. Several Void Dewa Realm maksud bepergian melalui udara. Jika bocah itu bergabung dengan Gold Mountain Sect dan memasuki Demi-Dewa Forgotten Garden, dia akan menjadi kuda hitam. Itu mungkin tidak realistis. Oh iya, Duanmu King keluar dari pengasingan. Apakah ada kabar darinya? Petik 2. Tepat ketika Void Dewa Realms berinteraksi satu sama lain. Suara terbang datang dari luar Gunung Emas Sekte. Siapa di sana? Bunuh siapapun yang berani masuk ke Gunung Emas Sekte. Beberapa ahli patroli meraung. Namun, orang-orang yang terbang tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa itu mereka peduli. Huff, Sekte Bintang 2 yang sangat tidak takut bahwa itu angin akan memotong lidah mereka. Salah satu orang yang terbang adalah seorang pria yang dikelilingi oleh cahaya gelap, dan dia memancarkan aura jahat. Raja dari Dewa Setan. Di depan kekuatan jahat ini, para regulator dan patroli di sekitar Gunung Emas Sekte merasa seolah-olah pikiran mereka dibatasi, dan mereka merasa tiba-tiba sulit untuk bernafas. Weng, laki-laki yang ditutupi sisik hitam mulai muncul dari dalam cahaya hitam. Pria itu memiliki sisik hitam di seluruh tubuhnya, dan dia tampak sangat jelek tetapi juga cukup galak. Penatua dari klan Seribu Kegelapan Suci, Tuan Li. Ekspresi sesepuh Li berubah secara dramatis ketika matanya mendarat di Void Dewa Realm King yang baru tiba. Raja ini tidak hanya terkenal, ia juga berasal dari klan Bintang 3, klan Seribu Kegelapan Suci. Kalian semua, mundur. Dengan kilatan biru, sosok Raja Biru berjubah muncul, dan semua patroli Gold Mountain Sekte cepat mundur. Hanya Raja yang bisa melawan Raja, belum lagi pendatang baru itu adalah tetua dari klan Seribu Kegelapan Suci. Hehe, boleh aku bertanya mengapa Penatua itu datang? Penatua Biru berjubah penuh senyum. Dia tidak berani melakukan tindakan apapun. Di Tanah Suci, kekuatan Bintang 3 adalah kekuatan super yang tak tertandingi, dan banyak sekte Bintang 2 yang berada di bawah kekuatan Bintang 3. Mungkin 10 sekte Bintang 2 yang dikombinasikan dapat melakukan sedikit perlawanan melawan kekuatan Bintang 3. Pada saat ini, pemandangan di udara juga mengejutkan Zhao Feng. Kekuatan Raja Dao Iblis menempatkan seluruh Gunung Emas Sekte dalam suasana tegang, dan Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi melihat ke atas. Ada beberapa tokoh akrab di sebelah Tuan Li. Penjaga kematian. Jantung Zhao Feng melompat, dan wajahnya kehilangan warna. Ada total 4 pengawal kematian, serta seorang pemuda yang hangat dan seorang gadis kecil bermata putih. Apakah Gunung Emas Sekte menyembunyikan pencuri bernama Zhao Feng? Tuan Li bertanya dengan keras saat dia memindai Sense Divine di seluruh puncak spiritual yang lebih rendah dengan senyum yang kejam. Zhao Feng, Penatua Biru berjubah berhenti, dan ekspresinya menjadi agak jelek. Penatua dari klan Seribu Kegelapan Suci telah datang ke Gunung Emas Sekte untuk menimbulkan masalah tanpa rasa was-was atau ketakutan. Hehe, menurut kabar saya, seorang pencuri bernama Zhao Feng bersembunyi di wilayah Gold Mountain Sekte. Tuan Li melihat ekspresi di mata Raja berjubah biru. Pada saat yang sama, pemuda yang hangat dan 4 kematian guard terbang ke udara dan menggunakan sense spiritual mereka atau sense divine mereka untuk mencari di sekitar. Sana, ketemu dia. Petik 2. Seorang penjaga kematian berseru saat matanya mendarat pada seorang jenius di dekat medan seni bela diri. Kamu Zhao Feng. Pemuda yang hangat mengungkapkan senyum, seolah-olah menyambut seorang teman lama. 4 pengawal kematian semua tampak murung ke arah Zhao Feng di kerumunan. Bawa dia. Tuan Li tertawa dan memerintahkan. Pemuda yang hangat dan 4 pengawal kematian melompat ke arah Zhao Feng tanpa ragu-ragu. Berhenti. Kekuatan kuat dari Raja turun dari langit, yang membuat pemuda yang hangat dan 4 pengawal kematian membeku. Gaya ini datang from Raja Biru berjubah. Apa? The Gold Mountain Sect ingin menghentikan klan suci Seribu Kegelapan. Petik 2. Ekspresi Tuan Li menjadi suram. Zhao Feng ini adalah tamu dari Gold Mountain Sekte. Bahkan jika klan suci Seribu Kegelapan ingin membawanya, Anda perlu memberikan penjelasan. Petik 2. Ekspresi Penatua yang berjubah biru itu tidak senang, tetapi dia menangis dengan pahit di dalam hatinya. Ada beberapa raja lain di Gunung Emas Sekte, dan mereka tidak takut pada Tuan Li. Satu-satunya masalah adalah Tuan Li mungkin mewakili seluruh klan suci Seribu Kegelapan. Selain itu, status Tuan Li tidak sederhana.
Tuannya adalah seorang kaisar kuno yang memiliki status tinggi di klan suci 1000 kegelapan. Penjelasan, saya mewakili tuan saya, Kaisar Setan Scarlet, dalam menangkap Zhao Feng. Petik 2. Tuan Li mencibir dingin saat dia mengeluarkan token merah hitam. Weng, niat kuno dari seorang kaisar iblis melintas di token merah hitam. Pada saat itu, hati beberapa raja di Sekte Gunung Emas gemetar. The Void Dewa Realm dibagi menjadi tahap awal, tengah, akhir, dan puncak. Hanya seseorang pada tahap puncak dari Realm Void Dewa, seseorang yang jiwanya telah berevolusi, bisa disebut kaisar. Kaisar berdiri di puncak Realm Void Dewa. Selama jiwa mereka tidak hancur, sulit untuk membunuh mereka. Karena itu, umur seorang kaisar sangat panjang, mereka bisa hidup puluhan ribu tahun. Itu maksud dari Kaisar Setan Scarlet. Tidak heran Tuan Li sangat percaya diri. Petik 2. Raja Biru berjubah mengambil nafas dingin. The Scarlet Demonic Emperor sangat terkenal di antara Lens Suci. Bahkan kaisar yang selalu dalam pengasingan di dalam Gold Mountain Sekte bukan tandingannya. Raja dan kaisar adalah kekuatan tingkat terlarang dari pasukan bintang 2 dan 3, dan para kaisar yang lebih kuat dapat menghancurkan Sekte bintang 2, seperti Kaisar Kematian. Menghela nafas. Ketika Tuan Li mengeluarkan benda yang melambangkan Kaisar Setan Merah, raja-raja dari Sekte Gunung Emas tidak bisa tidak menghela simpati. Dalam situasi ini, Gunung Emas Sekte tidak dapat melakukan hal lain. Zhao Feng, mari kita lihat bagaimana kamu akan melarikan diri kali ini. Bahkan jika kamu bersembunyi di Tanah Suci, kita dapat menekan Sekte Bintang 2 menggunakan koneksi kita dengan kekuatan Bintang 3. Tidak ada yang bisa melindungimu lebih lama lagi. Petik 2. Pemuda yang hangat dan 4 pengawal kematian mengungkapkan senyum kemenangan. Pada saat ini, setelah kekuatan Void Dewa Realm memudar, Zhao Feng ditinggalkan sendirian. Tidak ada yang akan melindunginya. Sepertinya Kaisar Kematian masih memiliki beberapa kemampuan. Dia benar-benar dapat mempengaruhi kekuatan bintang 3 di tanah bela diri sejati-sejati. Petik 2. Zhao Feng mencibir dingin, dan senyum mengejek muncul di wajahnya. Pemuda yang hangat dan 4 pengawal kematian merasa ada sesuatu yang salah. Pada titik waktu ini, Zhao Feng tidak memiliki perlindungan atau jalan mundur. Bagaimana dia bisa begitu tenang? Weng, token berwarna ungu sedikit gemetar di telapak Zhao Feng. Senyum Zhao Feng menjadi lebih besar dan lebih besar. Belum lama ini, Purple Saint Token yang diam tiba-tiba merasakan sesuatu, dan auranya tidak berasal dari reruntuhan ungu Saint, itu datang dari pusat Tanah Suci. Pemuda yang hangat dan 4 pengawal kematian merasa sedikit tidak nyaman, tetapi mereka masih menyerang Zhao Feng. Kamu adalah bawahan Kaisar Maut. Suara yang tenang terdengar, dan sepertinya keduanya dekat dan jauh pada saat yang bersamaan. Seolah-olah ruang bentrok dengan dirinya sendiri. Detik berikutnya, Sense Divine yang kuat melewati udara, dan kekuatan Kaisar menyebabkan langit dan bumi bergetar. Wah, keempat pengawal kematian semuanya mengeluarkan seteguk darah. Kaisar, sosok pemuda yang hangat itu bergetar saat dia menekan darah dan jiwanya yang mendidih. Sense Divine itu, mungkinkah? Hati Tuan Li bergetar saat dia berteriak. Weng, kekuatan Kaisar menyebabkan surga bumi Yuan Qi mengaum. Sosok laki-laki setinggi 100 yard dengan rambut putih muncul, dan dikelilingi oleh cahaya. Sepertinya dia adalah dewa. Proyeksi Dewa Void. Proyeksi Void Dewa saja yang ini kuat. Hati para raja Sekte Gunung Emas bergetar. Salam, Kaisar. Tuan Li menundukkan kepalanya di depan laki-laki berambut putih setinggi 100 yard. Wajahnya benar-benar merah, dan nafasnya terasa berat. Celepuk, celepuk. 4 pengawal kematian tidak bisa menangani tekanan, dan mereka jatuh berlutut. Hanya pemuda yang hangat yang nyaris berhasil bertahan. Dia melihat ke arah proyeksi Kaisar dengan gigi terkatup saat dia berbicara dengan nada gemetar, "Kamu tahu tuanku. Kaisar Kematian, saya telah melihatnya beberapa kali. Itu membuatku iri karena dia memiliki murid yang luar biasa sepertimu." Petik 2. The Void Dewa Projection berbicara tanpa emosi. Pada saat ini, seluruh Tanah Suci bela diri benar pecah menjadi diskusi, dan banyak Sense Divine mengamati ke arah puncak spiritual yang lebih rendah dari Gunung Emas Sekte. Itu proyeksi Dewa Vakum Duan Muking. Kami belum melihat kekuatan Duan Muking dalam 1000 tahun terakhir. Saya tidak berpikir kalau dia akan sekuat ini. Petik 2. Beberapa raja dan kaisar di dalam tanah beladiri sejati benar dibangunkan oleh kekuatan proyeksi, termasuk Tuan Li, Kaisar Setan Scarlet. Dari tampilan proyeksi Void Dewa ini, tampaknya kekuatan Duan Muking hampir tak tertandingi di antara para kaisar.
The Scarlet di antara para kaisar. Petik 2. Ekspresi The Scarlet Demonic Emperor sangat serius. Dia menonton dengan tenang dan tidak melakukan apa-apa, tetapi dia juga bingung. Mengapa Duan Muking melibatkan dirinya dalam masalah ini? Tepat pada saat ini, Zhao Feng di puncak spiritual yang lebih rendah akhirnya berbicara. Salam, Senior Duanmu. Saya datang ke sini di bawah kehendak Senior Purple Saint. Petik 2. Zhao Feng mengulurkan Purple Saint Token dan membungkuk ke arah Void Dewa Projection di udara. Senior Purple Saint, siapa ahli itu? Sense Divine melakukan perjalanan di seluruh puncak rohani Gold Mountain Sekte yang lebih rendah. Para raja dari Sekte Gunung Emas, Tuan Li, dan para kaisar lainnya dengan lembut menggumamkan kata-kata ini. Purple Saint, mungkinkah? Jantung seorang raja tua di Gunung Emas Sekte bergetar. Dewa Suci Malam Ungu, beberapa kaisar tua di tanah bela diri sejati benar berseru. Itu pasti Dewa Suci Malam Ungu. Tidak banyak orang di seluruh tanah suci dapat dibandingkan dengannya. Petik 2. Jika aku ingat dengan benar, Dewa Suci Malam Ungu adalah bibi Duan Muking, dan dia berasal dari keluarga legendaris di sebuah dinasti yang jauh. Beberapa orang tua mengingat masa lalu. Di langit, sosok pria dengan rambut putih tidak bisa tidak bernostalgia. Ikut denganku. Pria itu mengusap tangannya. Sua, tubuh Zhao Feng seperti selembar kertas saat dia diseret oleh gambar laki-laki dan menghilang dari puncak spiritual yang lebih rendah. Dalam sekejap mata, Zhao Feng dan Kaisar Proyeksi menghilang. Para ahli di dekat Gunung Emas Sekte, termasuk Sense Divine dari beberapa raja, semua menghela nafas. Ekspresi Tuan Li terus berkedip, sementara pemuda yang hangat dan 4 pengawal kematian memiliki ekspresi yang buruk. Tak satu pun dari mereka akan berpikir bahwa itu Zhao Feng memiliki koneksi dengan Kaisar Puncak Tanah Suci. Bahkan lebih hebat lagi, ada Dewa Suci Realm Mystic Light yang jatuh di belakang punggung Zhao Feng. Bahkan jika Dewa Mistik Cahaya Suci meninggal, efeknya pada masa depan tidak dapat diukur. Zhao Feng, sepertinya sejarahmu lebih kuat dari yang aku bayangkan. Sepertinya itu layak untuk Eternally Sealed Palace Lord dan aku untuk mengirimmu ke Tanah Suci. Petik 2. Sesepuh Li menghela nafas panjang. Di tengah-tengah Tanah Suci, 3 puncak spiritual utama tampaknya terhubung ke surga. Yang paling dalam yang hancur adalah puncak suci kuno 10.000. Spiritual Peaks utama kiri dan kanan dipegang oleh 2 kekuatan bintang 3. Puncak spiritual utama kiri adalah wilayah Mystic True Secret Clan. Di atas puncak spiritual utama Mystic True Secret Clan, di dalam kamar yang murni, bersih, dan elegan, hati Zhao Feng melompat ke atas dan ke bawah saat dia melihat pria berambut putih di depannya dengan hormat. Ini Duan Muking. Rambut Duan Muking putih bersih, dan matanya bersinar seperti bintang. Penampilannya bisa dikatakan sempurna, kulitnya putih dan sehalus marmer. Selanjutnya, kaisar ini memiliki aura yang hangat dan tenang. Setiap gerakan dan tindakannya tampak seperti angin musim semi yang lembut. Secara keseluruhan, orang ini tampaknya sempurna, namun sangat dekat dan hangat bagi orang lain. Kamu adalah Zhao Feng, tidak perlu gugup. Ini adalah tanah suci bela diri sejati. Bahkan jika kaisar kematian sendiri tiba, dia tidak bisa menyakitimu. Petik 2. Duan Muking memeriksa Zhao Feng dan tersenyum hangat. Emosi Zhao Feng mulai tenang. Sebelumnya, Duan Muking menggunakan proyeksi kaisar dan membuat penjaga kematian berlutut. Kekuatan yang mengejutkan Zhao Feng, tapi dia mulai mendapatkan kembali ketenangannya. Perasaan tajamnya bisa melihat ketidaksabaran yang bersembunyi di dalam mata Duan Muking. Tidak sulit untuk menebak bahwa itu Duan Muking benar-benar ingin tahu apa yang terjadi pada Dewa Malam Ungu. Namun, Duan Muking dibesarkan dengan baik, dan tindakannya elegan. Dia tidak terburu-buru Zhao Feng, dia menenangkan Zhao Feng sebagai gantinya. Tanpa Duan Muking bertanya, Zhao Feng mengeluarkan Purple Saint Token dan mulai berbicara tentang apa yang telah terjadi di reruntuhan Purple Saint, serta kunjungan pertamanya dan kedua. Dia berbicara sedikit tentang dirinya sendiri melindungi Purple Saint Ruins, tapi dia menganggap penting bagaimana Zhao Yufei telah memilih Purple Knight Secret Lord sebagai pewarisnya, serta situasi saat ini di Purple Saint Ruins. Ketika Duan Muking mendengar bahaya yang ditimbulkan reruntuhan Purple Saint, sulit baginya untuk menyembunyikan kekhawatirannya. Aku tidak berpikir kalau Bibi Ungu Malam masih menyembunyikan sebuah dunia rahasia di dunia, atau bahwa itu dia akan dapat memilih seseorang dengan garis darah dari 10,000 Ancient Ratches sebagai pewarisnya. Duan Muking menghela nafas. Setelah mengetahui hubungan antara Zhao Feng dan Dewa Suci Malam Ungu, pandangan Duan Muking ke arah Zhao Feng jauh lebih hangat. Seolah-olah dia melihat keturunannya. Zhao Feng, bagaimana Anda menyinggung Kaisar Kematian?
Kaisar ini memiliki Eye of Kematian, dan tidak ada seorang pun di bawah realm Mystic Light yang yakin bahwa itu mereka dapat mengalahkannya. Petik 2. Mata Duan Muking mengungkapkan kesungguhan. Setiap raja dan kaisar waspada terhadap Kaisar Kematian. Zhao Feng kemudian berbicara tentang dia bertemu Grandmaster Yin Kong dan bagaimana dia memicu token kematian ketika dia membunuhnya, yang membawa Pursuit of Kematian kepadanya. Namun, Zhao Feng tidak mengatakan apapun tentang Mata Lord. The Dewa hanya meningkatkan keinginan Kaisar Maut untuk menangkap Zhao Feng. Jadi itulah yang terjadi. Anda memicu Pursuit of Kematian ketika melindungi Purple Saint Ruins. Petik 2. Wajah Duan Muking dipenuhi dengan pujian dan syukur. Bahkan setelah bertemu dengan Kaisar, Zhao Feng berhasil cepat tenang. Ketenangan ini dia bukanlah sesuatu yang dimiliki para jenius lainnya. Namun, Duan Muking tidak tahu bahwa itu Zhao Feng memiliki mata Lord ke-9. Lagi pula, dia bukan keturunan dari salah satu dari 8 mata Dewa Agung. Meskipun dia menyadari bahwa itu garis mata Zhao Feng tidak biasa, dia tidak menghubungkannya dengan mata Lord. Kaisar Kematian hanyalah keturunan Dewa Mata, namun dia sudah sangat luar biasa kuat. Mereka dengan mata Lord adalah salah satu dari jenis, dan mereka ekstrim jauh-jauh bahkan untuk para kaisar. 1 jam kemudian, Duan Muking telah memahami segalanya, termasuk beberapa detail kecil. Zhao Feng, jika Anda ingin tinggal di Tanah Suci, Anda terlebih dahulu membutuhkan identitas. Mata Duan Muking dipenuhi dengan kehangatan dan cinta, dan wajah Zhao Feng berubah. Sudah jelas bahwa itu Kaisar Duanmu akan mendapatkan Zhao Feng sebuah identitas. Ini adalah mimpi bagi seseorang yang ingin masuk ke Tanah Suci, dan bahkan bagi mereka yang memiliki kekuatan bintang 3, namun itu bisa diselesaikan oleh Duan Muking hanya dalam 1 kalimat. Identitas apa yang akan Duan Muking berikan padanya? Zhao Feng mulai menebak. Bagaimana dengan ini? Saya akan mengajak Anda sebagai murid pribadi saya. Itu akan membantumu di klan suci sakral mistik. Petik 2. Duan Muking tersenyum dan berkata, murid pribadi. Mata Zhao Feng melotot. Dia sama sekali tidak mengharapkan hal itu. Menjadi murid pribadi seorang kaisar akan menjadi titik balik dalam kehidupan yang akan sepenuhnya memengaruhi takdirnya. Apa, kamu tidak mau? Duan Muking tersenyum. Murid ini mau. Zhao Feng membungkuk. Dia sekarang memiliki 2 tuan sejak awal kultivasinya yang telah mengubah nasibnya. Hehe, Zhao Feng, aku membawamu sebagai muridku bukan hanya karena bibi ungu malam, tetapi juga karena aku percaya dengan mataku. Petik 2. Duan Muking tersenyum. Matanya dipenuhi dengan kebijaksanaan. Bagaimana mungkin seorang kaisar seperti dia tidak melihat tubuh, garis darah, dan potensi Zhao Feng? Sederhananya, Zhao Feng memiliki kualifikasi untuk menjadi murid pribadinya atas kebaikannya sendiri. Jika hanya seorang jenius yang normal yang memiliki hubungan dengan Dewa Suci Malam Ungu, Duan Muking akan membawa mereka masuk, tetapi hanya sebagai murid dalam nama. Zhao Feng, kamu bisa tinggal di sini sekarang. Saya akan mengadakan upacara murid dalam beberapa hari. Petik 2. Duan Muking berkata, upacara pemuridan. Zhao Feng berhenti. Upacara pemuridan kaisar akan menjadi agak luar biasa, tetapi itu tidak tampak seperti bagaimana Duan Muking biasanya bertindak. Perasaan yang Duan Muking berikan kepadanya adalah bahwa itu dia rendah hati dan damai, bukan pamer. Saya akan pergi ke zona Kepulauan Tianlu segera, dan Anda membutuhkan identitas yang diketahui publik sebelum itu. Duan Muking menjelaskan. Mendengar itu, Zhao Feng mengerti. Alasan mengapa Duan Muking akan mengadakan upacara adalah untuk memungkinkan Zhao Feng untuk mengintegrasikan ke dalam klan sakral suci mistik dengan lebih cepat dan memberinya perlindungan. Jika semua orang tahu bahwa itu Zhao Feng adalah murid Kaisar Duan Muking, mereka akan waspada terhadapnya. 3 hari kemudian, Duan Muking mengadakan upacara murid di istananya. Upacara murid tidak dipublikasikan, itu terbatas pada eselon atas setiap kekuatan, serta beberapa murid inti. Namun, jumlah raja dan kaisar yang hadir tidak sedikit. Ada Lover Sovereign yang tak terhitung jumlahnya dan setengah langkah Void Dewa Realms. Pada tahap upacara, Zhao Feng membungkuk ke arah Duan Muking. Upacara ini mengguncang klan suci benar mistik, dan berita menyebar ke 2 puncak spiritual utama dan 33 bintang 2 sekte. Zhao Feng juga melihat para raja dari sekte Gunung Emas pada upacara. Raja berjubah biru itu sangat hangat menuju Zhao Feng, seolah yang terakhir adalah leluhurnya. Selamat, teman kecil Zhao. Sesepuh Li penuh dengan senyuman. Zhao Feng berbicara dengan sesepuh Li sendiri untuk sementara waktu dan menyuruhnya untuk mengirim berita ke Eternalis Sealet Palace Lord.
The Eternally Sealed Palace Lord banyak membantu dalam memungkinkan dia untuk memasuki Tanah Suci. Aku pasti akan melakukannya. Li Tua menganggukkan kepalanya. Dia tahu betapa mengerikannya kekuatan sejati Zhao Feng, dan sekarang dia akan melambung lebih tinggi dengan bimbingan Kaisar Duan Muking. Zhao Feng juga bertemu dengan beberapa murid inti lainnya dari klan suci mistik benar di upacara. Para murid inti dari klan suci mistik benar 3 bintang terutama para murid Kaisar. The Mystic True Secret Clan memiliki setidaknya 7 atau 8 Emperors, dan Duan Muking memiliki status yang agak tinggi di antara mereka. Itu dia, dua murid inti menatap Zhao Feng dengan mata menonjol dan mulut terbuka. Keduanya adalah seorang pemuda berambut pendek dan pemuda yang tinggi dan kurus. Junior Martial Saudara Jiang, ada apa? Apakah Anda tahu ini Zhao Feng? Petik 2. Siswa inti lainnya bertanya dengan heran. Pemuda berambut pendek dan laki-laki kurus saling memandang dengan kaget. Keduanya adalah dua yang muncul di Void Ocean Arena, Jiang Fan dan Chen Yilin. Seakan merasakan sesuatu, Zhao Feng melihat ke arah keduanya. Jiang Fan dan Chen Yilin, dua murid dari Tanah Suci ini, telah memberi Zhao Feng kesan yang mendalam. Ini terutama untuk Jiang Fan, yang memiliki garis darah dari 10,000 Ancient Raches dan mengungkapkan kekuatan yang menakutkan di arena. Pada saat itu, Zhao Feng hanya berada di Core Realm setengah langkah dan mungkin bahkan tidak bisa memblokir satu pukulan dari Jiang Fan. Namun, pada saat ini, orang-orang yang terkejut adalah Jiang Fan dan Chen Yilin. Ini baru 1 tahun dan kultivasinya berhasil menyusulku, dan sekarang dia memiliki kaisar untuk seorang tuan. Hati Jiang Fan bergetar, dia tidak bisa menerima ini. Dia menghabiskan 1 tahun penuh kerja keras untuk menerobos ke tahap tengah dari asal inti realm. Dalam hal status, ia adalah murid inti dari kekuatan bintang 3 di Tanah Suci, dan sekarang Zhao Feng berada di level yang sama dengannya hanya dengan 1 upacara. Senior Martial Brothers, Zhao Feng tersenyum saat dia berjalan dan menyambut Jiang Fan dan Chen Yilin. Penggemar Jiang Fan dan Chen Yilin sedikit dipaksa ketika mereka menyambut Zhao Feng sebagai balasannya. Meskipun status Zhao Feng saat ini setara dengan keadaan mereka memandang rendah Zhao Feng 1 tahun yang lalu dan berpikir bahwa itu mereka tidak akan pernah berkomunikasi lagi. Oleh karena itu, ketika Zhao Feng meminta mereka berdua untuk membantu, mereka menolak. Hehe, Kaisar Guluo, sepertinya muridmu dengan garis darah dari 10,000 Ancient Raches sepertinya mengenal Zhao Feng. Kaisar Duan Muking tersenyum ketika dia berbicara dengan tetua yang lain. Tetua ini adalah Kaisar Guluo, Guru Jiang Fan. Garis darah Zhao Feng ini tampaknya setara dengan garis keturunan 10.000 kuno-kuno normal. Yang lebih aneh adalah bahkan saya tidak bisa melihat melalui garis mata-matanya. Petik 2. Kaisar Guluo memuji. Orang normal terlalu jauh dari kaisar, tetapi setiap kaisar yang hadir pergi untuk memberi selamat kepada Kaisar Duan Muking ketika mereka melihat Zhao Feng. Jiang Fan, bahwa itu garis keturunan dan potensi Zhao Feng tidak lebih lemah dari Anda. Anda perlu berbicara dan berinteraksi dengannya lebih banyak di masa depan. Petik 2. Sense Divine Kaisar Guluo terdengar di kepala Jiang Fan. Murid ini mengerti. Hati Jiang Fan dipenuhi dengan berbagai emosi. Pertama, kekuatan dan status Kaisar Duan Muking sedikit lebih tinggi daripada milik guru. Kedua, di mata tuannya, potensi Zhao Feng tidak lebih rendah dari miliknya. Jiang Fan tidak meragukan hal-hal di atas, terutama poin kedua. Siapa yang tahu kekayaan seperti apa yang telah diterima Zhao Feng baginya untuk mengejar hanya dalam waktu 1 tahun. Oke para jenius, kita bertemu lagi di bab selanjutnya. Semoga apapun yang kita upayakan, semuanya bisa tercapai bahkan lebih dari yang kita cita-citakan. Wassalamualaikum.